korelasi. Maksud saya perlu jelaskan ini. Ngerti ya? Apa kaitan antara syukur dengan husnul khatimah? Kaitannya besar. Apabila kita melihat la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka pasti aku, yaitu Allah, akan menambahkan karunia kepada kalian. Arti ayat ini itu bukan sekedar ditambah oleh Allah kenikmatannya, bukan sekedar kenikmatan itu nikmatnya terasa semakin panjang, bukan sekedar nikmat yang kita syukuri oleh Allah tidak akan dicabut. Artinya bukan cuma itu. Apabila kita membuka kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menafsirkan la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka nikmat itu akan ditambah, maka beliau mengatakan la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Jadi apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka tambahan dari Allah itu adalah tambahan kemampuan ibadah. Maka bergaris lurus antara kemampuan syukur dengan kekuatan ibadah. Semakin pandai bersyukur, semakin kuat ibadahnya. Dan kita tahu dalilnya. Ketika Nabi SAW sholat tahajud, sampai kakinya bagaimana? Sampai kakinya bengkak. Pernah nyoba? Kita kaki bengkak asam urat. Iya, asam urat, kolesterol, jantung tersumbat, apalagi Pak Mahfud. Kita ini kalau kaki bengkak bukan karena sholat. Nah, maka Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Tawarrom. Tawarrom itu bukan cuma bengkak, tapi tawarrom itu bengkak, pecah, sakit. Jadi bayangin, sholat sampai kakinya sakit. Kita nunggu sakit baru, ya jangan sepakat gitulah ya. Ya diprotes lah. Nah, ini Nabi Muhammad sholat sampai sakit. Bahkan saking cintanya Nabi Muhammad dengan sholat itu, sampai Nabi Muhammad mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakumut thalath. Dari dunia kalian ini, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menisbatkan dunia kepada beliau, enggak. Karena beliau itu hidup untuk akhirat. Sementara Nabi Muhammad itu menisbatkan dunia, menyandarkan dunia itu kepada kalian. Hubbiba ilayya min dunyakum. Allah menjadikan aku mencintai dari dunia kalian ini 3 perkara. Cuma 3 ini yang Rasul cintai dari dunia ini. Nomor 1, An-Nisa. Rasul cinta dengan perempuan. Maka Nabi Muhammad SAW memuliakan perempuan. Nabi Muhammad membenci orang-orang yang zalim kepada perempuan. Yang kedua, at-tib, minyak wangi. Nabi Muhammad senang sekali dengan minyak wangi. Sampai sebagian dari kalangan para ulama itu mengatakan apa? Uang yang habis untuk beli minyak wangi itu bukan mubazir. Karena itulah kecintaan Nabi. Dan yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah Ta'ala menjadikan qurratu aini, penyejuk mata dan hatiku, itu ada di dalam sholat. Dan ayo kita bedakan. Ketika mengatakan perkara duniawi, Rasul mengatakan aku mencintai perempuan dan minyak wangi. Tapi ketika berbicara tentang akhirat, yaitu sholat, Nabi Muhammad mengatakan wa ju'ilat qurratu aini, penyejuk hatiku,
dijadikan oleh Allah di dalam sholat. Bedanya apa? Bedanya Rasul itu mengatakan kalau mencintai dunia jangan sampai masuk ke dalam hati. Tapi untuk urusan akhirat itulah yang harus kita masukkan ke dalam hati. Nah, maka Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kemudian istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, itu karena rasa kasihan ngomong sama suaminya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Suamiku, kenapa sholat sampai seperti itu? Dan antum tahu sholatnya Rasulullah kalau tahajud. Anas bin Malik pernah ikut, Abdullah bin Abbas pernah ikut, Abdullah bin Mas'ud pernah ikut. Itu semuanya tepar. Ngerti tepar? Itu semuanya apa? Kapok udah mereka. Udah mereka bilang besok nggak sholat seperti ini lagi udah. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu sholat tahajud dalam satu rakaat itu Al-Baqarah tuntas, kemudian Ali Imran tuntas, ditambah satu An-Nisa. Berapa juz? Satu rakaat. Nanti kita coba Ramadan di sini malam pertama. Setuju ibu-ibu ya? Insya Allah malam pertama seperti itu, malam kedua masjid sepi. Nah, ini bukan dalam 11 rakaat, satu rakaat. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena cinta dengan sholat. Karena terasa bagaimana sholat itu mendatangkan kenikmatan dan kedamaian. Sehingga orang itu ketika merasakan sholat itu nikmat, dia nggak akan kepingin cepat berhenti dari sholat itu. Karena dia merasakan ada kenikmatan di dalam sholat. Nah, maka ibunda Aisyah tanya, mengapa sholat sepanjang ini sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura. Dikira ibunda Aisyah sholat supaya dosanya diampuni. Dikira ibunda Aisyah sholat biar selamat dari api neraka. Dikira ibunda Aisyah sholat biar masuk surga. Ternyata Rasulullah menolak semua itu. Bukan untuk diampuni, bukan untuk selamat dari neraka, bukan untuk masuk ke dalam surga. Bukan sekedar untuk itu, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Sekarang kita tanya, rumah kita dibanding rumah Nabi mana lebih bagus? Lebih luas rumah kita, lebih mewah rumah kita, lebih bagus rumah kita. Makanan kita dibanding makanan Nabi, mana lebih mewah? Jauh makanan kita lebih bervariasi. Fasilitas hidup kita dibanding fasilitas hidupnya Nabi, mana lebih hebat? Hidup kita. Tapi kenapa syukurnya lebih hebat Nabi Muhammad dibanding kita? Sampai dengan semua keterbatasan yang Nabi Muhammad miliki, itu cara bersyukurnya dengan sholat tahajud tidak pernah putus, bahkan sampai kakinya bengkak, sakit dan pecah. Nah, maka ini menunjukkan semakin kuat syukurnya, semakin hebat ibadahnya. Nah, maka ketika kita senantiasa bersyukur, Allah tambahkan nikmat kekuatan ibadah. Tambah syukur, tambah kuat ibadahnya. Tambah syukur, tambah hebat ibadahnya. Sampai nanti puncaknya, ketika kita senantiasa pandai bersyukur, kita akan wafat di puncak-puncaknya iman, di puncaknya Islam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kunci awalnya ada pada syukur sampai bangun tidur. Yang pertama kali antum ucapkan apa? Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah ya Allah, hamba bisa kembali hidup. Dan Engkau ya Allah yang menghidupkan hamba. Ba'dama amatana. Setelah sebelumnya kami ini apa? Wafat dalam tidur. Maka arti wafat di dalam tidur itu salah satu maknanya kita tidak bisa mendapatkan kebaikan ketika kita tidur. Bisa tidur sambil istighfar? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Gak ada. Bisa tidur sambil sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Gak ada. Maka itulah makna kematian di dalam tidur. Tidak menghasilkan kebaikan. Tidak ada orang tidur sambil sholat. Kalau sholat sambil tidur banyak. Tidak ada orang tidur sambil baca Al-Quran. Tidak ada. Maka terhentinya kebaikan di saat tidur. Maka ketika mata kita kembali terbuka, kita membayangkan apa? Terbuka lagi pintu kebaikan untuk hari ini. Maka kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maka alhamdulillah di awal kita bangun tadi, itu alhamdulillah karena kita siap untuk menambah ibadah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mata yang kembali terbuka ini, ya Allah, hamba punya kesempatan lagi untuk beribadah. Sementara antum masih ingat gak COVID-19 tahun berapa itu? 2019, 20, 21, sekitaran itulah ya. Apalagi yang ketika masuk COVID yang Delta, tahu, ingat? Setiap hari ambulans datang, tiap hari berita kematian datang, tiap hari informasi kekurangan oksigen, informasi ini, informasi mencekam. Banyak orang meninggal. Dan subhanallah, kami yakin antum semua ini punya teman-teman yang di zaman itu meninggal dunia. Punya teman yang sebaya, yang seusia dengan kita meninggal di saat COVID. Ada. Pertanyaannya, kenapa bukan antum yang meninggal? Nggak usah ketawa, dijawab ini. Ketawa. Pertanyaannya satu, kenapa bukan kita yang meninggal? Hah? Belum jadwalnya. Pastilah itu ya. Belum jadwalnya, betul itu. Belum ajalnya datang kan? Tapi jawabannya jamaah, karena Allah masih memberi kesempatan. Coba kalau mereka yang meninggal di saat COVID boleh protes, mereka bilang apa? Ya Allah, jangan saya, teman saya saja. Kalau mereka boleh protes, tapi karena mereka tidak bisa protes, terputus peluang kebaikan mereka. Ini setelah COVID sampai sekarang berapa tahun? 6 tahun. Mereka sudah 6 tahun di alam kubur, kita 6 tahun masih bisa menambah pahala. Kita masih nambah sholat 6 tahun, kita nambah baca Quran 6 tahun, kita nambah ketemu Ramadan 6 kali, kita nambah membayar zakat sekian kali, kita nambah sodakoh sekian banyak. Sementara kesempatan itu sudah terputus untuk mereka. Maka dengan itu untuk kita yang masih hidup ini, pertama kali bangun tidur, alhamdulillah. Bukan karena apa? Karena kembali Allah beri kesempatan untuk beramal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangun tidur sudah diingetin akhirat. Baru bangun tidur, baru melek, krek, diingetin apa? Wa ilaihin nusyur. Maksudnya Allah, hati-hati, kesempatanmu hidup hari ini akan mengantarkanmu pada wa ilaihin nusyur, akan menjadikanmu di suatu saat kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan pada hidupmu hari ini. Nah, maka itulah jamaah sekalian, orang Islam itu hidupnya di antara dua sayap. Amirul Mukminina Umar ibnul Khattab mengatakan apa? Yatiru al-mu'minu bijanahaini. Orang beriman itu terbang dengan dua sayapnya.
Sayap yang pertama, janahus syukri wa janahus sabri. Sayap yang pertama adalah sayap syukur, dan sayap yang kedua adalah sayap sabar. Maka apabila hidup kita di antara kedua perkara ini, insya Allah aman. Syukurnya bagus, sabarnya kuat, insya Allah aman. Salawat beriring salam, ini baru muqaddimah nih. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, secara singkat di pagi hari ini saya akan menyampaikan, ini nasihat buat saya pribadi dan nasihat untuk jamaah sekalian. 4 sikap menghadapi musibah. Ada 4 sikap yang dengan 4 sikap ini Allah akan ridho cinta kepada antum. Dengan 4 sikap ini menjadikan musibah itu adalah kunci pembuka pintu surga. Dengan 4 sikap ini menjadikan musibah itu tidak akan mudharat untuk akhirat kita. Maka salah satu doa kita apa? Dan ini doanya Nabi Muhammad, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu mengenai agama kami. Kalau musibah cuma sekedar anak meninggal, duniawi lah. Kalau musibah rumah hanyut, duniawi. Kalau musibah tokonya sudah hancur, duniawi. Kalau musibah mobilnya rusak, motornya rusak, duniawi. Selama musibah itu tidak mengenai agama kita, maka semuanya baik-baik saja. Maka Rasulullah berdoa apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kalaupun ada musibah ya Allah, jangan sampai musibah itu mengenai agama kami. Jadi Masya Allah, kami lihat foto antum sekalian ketika di awal-awal 2 bulan yang lalu, ada perempuan sholat pakai mukena seadanya. Boh, itu hati itu terasa kayak malu kita lihat. Dan kenapa kok kami harus datang ke tempat yang seperti ini? Karena supaya kesannya para ustadz itu tidak hanya ngomong di majelis, tidak hanya omdo, omong doang. Tidak cuma omon-omon. Siapa yang omon-omon? Pelan-pelan. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kesannya nggak omon-omon, kita kepingin, kita tunjukkan. Ini loh, para penggerak dakwah hadir di tempat-tempat dikala umat Islam membutuhkan. Ini loh, para penggerak dakwah, mereka tidak hanya bersembunyi di balik hotel mewah. Mereka tidak hanya duduk, naik, turun dari kendaraan mewah, tapi mereka betul-betul ada, hadir di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Kalau politikus udahlah biarin ya, nggak apa-apa. Karena mereka datangnya itu periodik, per 5 tahun. Iya, jadi mereka itu datangnya berapa? Per 5 tahun. Jadi kalau 5 tahunnya udah lewat, ya udah nikmatin aja hasilnya sudah. Nah, tapi kemudian kita ingin menunjukkan kepada umat ini, kita ini nggak omon-omon. Kita datang kepada umat, kita galang donasi untuk umat, kita memberikan sesuatu untuk umat. Akhirnya umat itu merasa tidak ada jarak antara mereka dengan kita. Sehingga ketika kita berbicara, mereka ngomong apa? Oh, pantas ngomong seperti itu. Terbukti. Oh, pantas ngomong seperti itu. Ada aksi nyatanya. Oh, pantas ngomong seperti itu. Mereka hadir di tempat kita. Nah, sehingga ketika kita berceramah, memberikan tausiah, itu orang merasa apa? Pantas didengarkan. Nah, sudah jamaah sekalian, maka ketika kita lihat ada ibu-ibu sholat dengan mukena seadanya, dengan tempat yang masih basah, ada anak-anak yang di pinggir jalan minta Al-Quran, minta buku Iqra, kemudian yang lainnya bilang masjid saja dulu yang dibersihin karena biarkan kampung kami masih
berantakan, tapi tempat kami ibadah sudah bersih. Nah, itu menunjukkan apa? Biarkan musibah ini di dunia, tapi akhirat kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka ada 4 sikap. Ini singkat, sampai 6:30 selesai, 10 menit. Sikap yang pertama, ketika seorang mukmin dan muslim itu oleh Allah diuji dengan ujian yang cukup berat, bencana, sakit, atau yang lainnya, maka sikap pertama kali, jangan salah, nomor 1 tawakal. Nomor 1 apa? Tawakal. Karena ini sudah terjadi. Kenapa nomor 1 tawakal? Tentu dengan makna tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu bukan berarti kemudian diem, duduk, tidak bergerak, tidak ada progres, tidak ada target. Bukan. Kita ngomong tawakal yang benar artinya tawakal yang betul-betul diiringi oleh ikhtiar. Faham ya? Nah, kenapa nomor 1 tawakal? Karena ketika terjadi musibah, itu Allah benci dengan orang-orang yang mereka itu mengandalkan kekuatannya. Bisa, ini kita atasi 2-3 hari selesai. Ini Allah kasih musibah, Allah kasih peringatan, ternyata malah muncul sombongnya. Allah tidak suka dengan orang yang mengandalkan kekuatannya. Al-i'timadu 'ala nafs. Dia pede banget dengan kekuatannya. Itu Allah nggak suka. Maka ketika Allah melihat yang semacam itu, maka Allah mengatakan apa? Ya tentu secara makna ya. Secara makna Allah mengatakan, keluarkan semua kekuatanmu, nggak akan beres urusanmu. Karena dengan musibah seperti ini pada hakikatnya Allah ingin menunjukkan kepada kita kekuatan Allah. Jadi kita tidak bisa bayangin air datang sebanyak itu, 1 kabupaten terendam air setinggi itu. Kalau kita mau tanya, itu air dari mana? Sebanyak itu, dari mana itu air? Dan tiba-tiba hilang. Kemana perginya air itu? Maka Allah ingin menunjukkan disinilah letak kekuatan Allah. Maka dengan apa yang telah Allah tunjukkan tadi, Allah ingin menjadikan kita, maka satu-satunya tempat yang pantas untuk saya bersandar hanyalah Allah. Udahlah, nggak usah mengandalkan siapapun, cukup mengandalkan Allah. Jamaah tahu ceritanya Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api. Cerita ini untuk kita ringan. Kenapa cerita ini untuk kita ringan? Karena kita tahu endingnya mau kemana. Itu ntar api jadi dingin itu. Itu Nabi Ibrahim selamat. Kita tahu cerita ini akhirnya kemana. Sehingga cerita itu ketika diceritakan, Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, untuk kita tidak menggetarkan sedikit pun. Tapi antum tahu, Nabi Ibrahim sebelum dilempar tidak pernah tahu bahwa api itu akan dingin. Tidak pernah tahu. Berarti yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, api itu akan membakar saya, api itu akan menghanguskan saya, panasnya api itu akan membinasakan saya. Sama seperti cerita Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Untuk kita, nanti Ismail jadi kambing, ganti jadi domba. Coba antum bayangkan di posisi Nabi Ibrahim yang belum tahu di saat itu apakah ini anaknya akan berubah menjadi kambing. Bahkan tidak kepikiran sama sekali. Yang ada di pikirannya, anakku aku sembelih. Maka sampai Allah mengatakan di akhir ayatnya apa? Inna hadza la bala'un mubin. Ini ujian yang paling nyata untuk Ibrahim. Nah, tapi kalau kita fahami jamaah, masukkan diri antum di dalam cerita itu. Ini benar-benar di depan antum ada api, dan antum mau dilempar ke situ. Itulah bagaimana kita merasakan cerita ini. Sudah ditaruhlah Nabi Ibrahim itu di ketapel yang super besar, namanya manjanik. Manjanik itu sebenarnya alat perang. Jadi dia ditaruh batu di atasnya,
talinya diputus, batunya itu loncat. Dan tidak jarang diisi dengan apa? Jerami yang telah terbakar oleh api. Diisi minyak, jerami itu dilempar pakai alat tersebut untuk menyerang ke markasnya musuh. Nah, Nabi Ibrahim diletakkan di alat seperti itu. Ketika alat itu diputus dan api itu sudah menyala dengan besarnya, malaikat Jibril datang. Antum buka tafsir Ibnu Katsir pada surah Al-Qalam. Pada surat apa? Al-Qalam juz 29. Itu malaikat Jibril datang. Ngomong sama Nabi Ibrahim di beberapa detik itu saja. Cut, ini kan waktunya apa? Hanya kisaran detik ini, 1, 2, 3 detik. Itu malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, alaka minni hajatun. Ibrahim, ada ndak yang bisa saya bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim bilang iya, selesai itu api. Tinggal ditiup sama Jibril, itu api pergi. Atau kalau malaikat Jibril mau, tinggal diangkat Nabi Ibrahim, selesai urusan. Atau kalau malaikat Jibril mau, tinggal diterbangkan aja itu Ibrahim. Tidak jatuh di atas api, tapi jatuh di tempat yang aman. Bisa apa enggak? Lawang malaikat Jibril, malaikat yang paling agung. Tapi jawabannya Ibrahim ketika mendapatkan penawaran dari malaikat Jibril, wahai Ibrahim, ada ndak yang bisa saya bantu untuk kamu? Kamu minta bantuan apa dari saya? Jawabannya apa? Imma minka fala. Kalau darimu Jibril, saya ndak butuh. Nah, saya kepingin kalimat itu Anda ucapkan. Kalau dari kalian manusia-manusia ini yang tidak bertanggung jawab ini, saya tidak butuh pertolongan kalian. Wa imma minallah fana'am. Tapi kalau pertolongan itu datangnya dari Allah, kata Nabi Ibrahim, tapi kalau pertolongan itu datangnya dari Allah, itu yang saya butuhkan. Bayangin, Jibril ditolak mentah-mentah. Apalagi Pak Bahlil, berat ini udah terlanjur. Ada apa-apa bantuin ntar ya. Nah sudah, ini malaikat Jibril ditolak dalam keadaan genting. Ini keadaan waspada luar biasa. Tapi antum lihat, ketika Jibril ditolak dan malaikat Jibril itu pergi, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wa imma minallahi fana'am. Tapi kalau pertolongan itu dari Allah, aku butuh itu. Jibril pergi, pertolongannya Allah datang. Dan tidak pernah terlambat. Apa Allah katakan untuk api itu? Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin. Api makhluknya siapa? Allah. Yang menjadikan api itu bersifat panas siapa? Allah. Maka tentu api itu akan tunduk kepada Allah. Allah mengatakan api, dingin kamu. Dan dingin yang mendatangkan keselamatan untuk kekasihku Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim? Selamat. Itu ketika dia berpegang, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Allah cinta, maka apinya tetap nyala, tapi sifat api itu hilang. Sama seperti banjir di tempat kita sekarang. Banjirnya datang, tapi kekuatan iman antum tidak hilang-hilang. Itu yang kita butuh. Orang lain ngelihat ini api, tapi antum melihatnya ini mendatangkan hikmah dan ketenangan. Orang lain melihat ini musibah, tapi justru antum warga Tamiang ini melihat ini anugerah dari Allah, supaya kami semakin dekat dengan Allah, supaya kami semakin mencintai Allah, supaya kami semakin taat mengibadahi Allah, supaya kami semakin fokus memikirkan akhirat. Itu. Nah, maka ketika bertawakal hanya kepada Allah, selesai urusan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, apa janjinya Allah? Allah akan mencukupi dia.
Dan kalau yang mencukupi Allah, antum gak usah khawatir. Allah itu pemilik alam semesta. Allah itu yang punya segalanya di alam semesta ini. Kalau Allah yang maha kaya mengatakan, jangan khawatir, aku yang cukupi kalian. Beres apa enggak urusan? Beres. Cuma yang perlu kita perbaiki adalah keimanan kita dan keyakinan kita atas kemahakuasaan Allah. Terkadang kita itu tidak mampu tawakal karena apa? Yakin kita kepada Allah tipis. Coba kita punya yakin kepada Allah yang tebal, kita tidak pernah khawatir. Itu nomor satu. Kalau terjadi musibah, apa yang kita lakukan? Bertawakal kepada Allah. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Antum tahu para sahabat Nabi ketika mau perang, kemudian ditakut-takuti oleh orang munafik. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sahabat Nabi, pulang aja kalian. Lihat itu musuh itu, jumlahnya besar, perlengkapan perangnya lengkap, persiapannya matang. Fakhshawhum, kalian gak akan menang lawan mereka, pulang aja. Ternyata apa yang terjadi untuk orang yang beriman? Fazadahum imana. Ternyata keadaan itu menambahkan kekuatan iman mereka. Karena mereka tahu kalau mengandalkan diri sendiri pasti hancur kita. Maka imannya bertambah karena mereka tahu tidak akan menang kalau tidak ditolong oleh Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Ketika mereka mengucapkan hasbunallah, ya Allah, cukup ya Allah, semuanya hilang selama Engkau tidak hilang dariku ya Allah. Cukup ya Allah, semua orang pergi selama Engkau ya Allah tidak meninggalkanku. Itu hasbunallah. Wa ni'mal wakil, itu yakin. Dan dialah Allah satu-satunya yang bakal mencukupi dan menolongku. Setelah ucapan itu muncul, apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Menang, dapat rampasan perang, tidak sedikit pun terkena kesulitan. Ya, tawakal kepada Allah, yakin Allah maha baik. Manusia ini baiknya terbatas. Ini posko ini paling nanti berapa bulan lagi? Walaupun kita berharap bisa panjang kan? Amin ya rabbal alam. Kita doakan panjang, istiqomah, sehat walafiat, manfaat, kuat. Tapi mungkin posko itu selamanya? Gak mungkin. Tapi yang selamanya akan menyertai antum siapa? Allah. Biarkan manusia pergi selama Allah tetap menyertai. Yang kedua, ketika musibah itu datang, apa? Husnudzon, baik sangka kepada Allah. Apa pentingnya baik sangka? Begini, pernah dengar ceritanya Rasulullah menginap beberapa malam menjelang perjalanannya ke Madinah bersama Abu Bakar di Gua Thur. Iya benda. Rasulullah lari, bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul akan hijrah ke Madinah. Betul kan? Dibersamai siapa? Abu Bakar. Setelah masuk ke dalam gua, Abu Bakar ngecek, cek, aman. Masuk Rasulullah. Tidak lama setelah itu, orang-orang kafir Quraisy datang pas di pintu gua. Dan subhanallah, antum kalau lihat aja di Google nanti ya, insya Allah keluar. Gua Thur itu, Gua Thur yang digunakan Rasul untuk sembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, itu tidak pantas dibilang gua. Gua itu kan lubang dalam, tertutup, aman dan tidak. Ini guanya kebuka. Tapi karena kuasa Allah aman. Nah sudah, masuk mereka berdua, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu Abu Bakar. Ketika mereka masuk, tidak lama pasukannya orang Quraisy datang naik kuda mereka. Itu kaki kuda mereka kelihatan oleh kepalanya Abu Bakar. Datang kuda mereka, kelihatan kaki-kakinya orang kafir Quraisy dari atas kuda itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan begini, lihat, ini husnudzon.
Allah tidak akan mengecewakan orang yang baik sangka kepadanya. Jangankan Allah, kita saja manusia, kalau ada orang datang ke rumah kita terus dia bilang, oh Anda orang baik, Anda ini orang dermawan, Anda ini orang paling keren yang pernah saya kenal, Anda ini orang yang paling ikhlas. Itu kira-kira kalau tiba-tiba tamunya minta sesuatu, kita kasih apa enggak? Kita kasih, karena kita enggak mau mengecewakan tamu ini kan. Ini Allah Ta'ala yang jauh lebih mulia dibanding manusia. Sudah, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Ya Rasul, kalau mereka itu menundukkan kepala mereka, kalau bahasa Inggrisnya dingkluk. Mana yang dari Jawa? Atau dari Jawa? Ngerti dingkluk? Coba translate ke bahasa Tamiang. Apa dingkluk itu? Oke, iki dingkluk. Gini, iki ndangak. Normal, dingkluk. Ini dingkluk. Tak ajari bahasa Jawa ya. Nanti kapan waktu kita ketemu di Jawa, antum ingetin tat dingkluk. Maka saya ingat, oh ini masjid takwa ini. Nah, sudah. Maka Abu Bakar mengatakan, sekiranya mereka menundukkan kepala mereka, la ra'auna, ketahuan kita ini, ketangkep kita ini. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Husnudzonnya top. Nabi Muhammad mengatakan, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnin Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang dan Allah yang menjadi ketiga di antara mereka? Apa kata Abu Bakar? Aman ya Rasul. Rasul bilang, ya sudah, itu yang dapat. Dan betul, ketangkep gak mereka? Tidak ketangkep. Kenapa? Husnudzon. Maka Allah mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi falyuhsini dhanna bi. Aku, kata Allah, sesuai apa yang kalian sangka terhadapku. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, maka hendaknya kalian berprasangka baik kepada siapa? Allah. Nah, husnudzon itu ibadah. Husnudzon itu tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang kenal kepada Allah. Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Dan banyak lagi cerita yang lain yang menunjukkan tidak pantas kita suudzon kepada Allah. Maka langkah kedua, kalau ada musibah semacam ini, baik sangka kepada siapa? Allah. Tidak ada yang paling pantas untuk kita berburuk sangka kepadanya. Saya ulang, tidak ada yang paling pantas untuk kita buruk sangka kepadanya kecuali diri sendiri. Kecuali siapa? Diri sendiri. Maka orang yang baik itu orang yang suudzon sama dirinya. Ketika berdoa bersama, ya Allah, jangan-jangan keberadaanku di sini ya Allah menjadikan doa mereka tidak diijabah. Ketika sholat bareng, ya Allah, jangan-jangan sholatku di masjid ini menjadikan sholat mereka tidak diterima. Ketika doa minta hujan, ya Allah, jangan-jangan kalau aku ikut karena diriku ya Allah yang hina ini, doa mereka yang baik-baik itu tertolak. Nah, itu tidak ada yang pantas kita suudzon kepadanya kecuali siapa? Diri sendiri. Tapi untuk Allah pantang suudzon. Kepada Allah harus apa? Husnudzon. Yang ketiga, jangan pernah putus asa. Tidak ada. Orang beriman itu tidak boleh putus asa. Antum buka tafsir Al-Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Ini yang dipelajari di pondok-pondok biasanya. Ketika menafsirkan suratul Fatihah pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa tafsirnya di situ? Allahu idza a'ta adhash. Allah yang ketika memberi sesuatu, pemberiannya itu mengagetkan. Surprise. Dilanjutkan dengan hadis Nabi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu hadis nabinya apa? Lau ya'lamul kafir
ma indallahi minar rahmah lama qanita min dukhulil jannah. Kalau orang kafir tahu luasnya rahmatnya Allah, orang kafir pun yakin masuk surga. Bayangin. Jadi kalau orang kafir itu tahu rahmatnya Allah seluas apa, sampai yang kafir pun yakin masuk surga. Antum bisa bayangin. Terus mana mungkin antum yang mukmin, antum yang sholat, antum yang nutup aurat, antum yang puasa, antum yang sedekah, antum yang zakat, antum yang tahajud, antum yang witir, antum yang sholat duha, mana mungkin oleh Allah dikecewakan? Jangan pernah putus asa. Begini ceritanya. Nabi Musa tahu lari dari kejaran Fir'aun. Membawa siapa? Bani Israel. Bani Israel ini subhanallah. Dibawa sama Nabi Musa lari. Fir'aun tahu Musa pergi membawa Bani Israel. Dan Bani Israel di Mesir itu rakyat kelas 2. Karena mereka bukan penduduk Mesir asli. Mereka itu pendatang. Antum tahu sejarahnya. Ketika kejadian di zaman Nabi Yusuf, semua negeri kekeringan, Mesir punya apa? Cadangan makanan. Maka orang-orang sekitar Mesir itu pindah ke Mesir untuk dapat makanan. Karena mereka itu orang pendatang, mereka jadi warga kelas 2, dijadikan pembantunya Fir'aun. Fir'aun dengar, loh ini rakyatku, pembantuku dibawa kabur sama Musa. Dikejar sama Fir'aun. Setelah dikejar, endingnya apa? Mentok ketemu laut. Iya kan? Mentok di mana? Laut. Berenang tidak masuk akal, perahu tidak punya. Bani Israel bilang apa? Ah, Musa nyesel ikut kamu. Bayangin, ini loh Bani Israel ditolong malah mentung. Nah, sama seperti kita sekarang ini. Nanti saya lagi live ini bahaya nih. Coba nggak live gitu loss ini. Live ini sekarang rada mengkhawatirkan, Pak. Ada UU KUHP yang baru itu loh, Masya Allah. Sudah, kita lanjutkan ya. Nah sudah, Bani Israel bilang apa? Antum buka ayat Qur'annya, inna lamudrakun. Kata Bani Israel, pasti ketangkep kita ini, pasti ketangkep. Di depan kita laut, di belakang Fir'aun dan tentaranya sudah kelihatan. Ketangkep kita ini Musa, ketangkep sudah. Itu ayat Quran. Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Apa katanya Nabi Musa? Tidak pernah putus asa. Nabi Musa mengatakan apa? Kalla, tidak mungkin. Yakin kata Nabi Musa, tidak mungkin, tidak putus asa. Kenapa tidak mungkin tertangkap? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan Allah akan kasih jalan untukku. Dalam keadaan Nabi Musa belum tahu bahwa tongkat itu bisa membelah lautan, tapi tidak putus asa. Betul. Ketika Nabi Musa tidak putus asa, Allah melihat ada kebaikan di dalamnya. Allah bilang apa? Musa, alqi asak, lemparin tongkatmu. Tongkatnya dipukulkan ke laut, tiba-tiba laut itu apa? Terbelah. Ini dalam keadaan kepepet, pet. Bayangin, depan laut, belakang Fir'aun. Coba mau lari kemana? Kalau tidak lari kepada Allah. Ini kalau orangnya tidak kuat iman, putus asa udah Fir'aun, bunuh aja Fir'aun, gini udah. Tapi Nabi Musa tidak putus asa, maka oleh Allah diberi jalan keluar. Nah, maka Allah menyebutkan dalam surah Yusuf, wala yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir. Kalau panjenengan antum semua ini beriman, antum kenal sama Allah, tidak mungkin putus asa. Tawakal, husnudzon, jangan putus asa. Terakhir apa? Kita punya kekuatan doa. Sayangnya kita ini sebelum berdoa sudah meremehkan kekuatan doa itu. Kita ini belum berdoa udah ngomong doa lagi, fulus doa.
Padahal doa ini kekuatan yang paling luar biasa, apalagi doa di sepertiga malam yang terakhir. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Doa di sepertiga malam terakhir bagaikan anak panah yang tidak akan meleset dari targetnya. Artinya apa? Pasti oleh Allah diterima. Maka oleh Allah diperintahkan, Allah Ta'ala berfirman tentang doa ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini Allah langsung yang berfirman, dan Allah tidak mengingkari janji, dan Allah tidak mungkin ucapannya dusta. Allah berfirman, berdoalah, minta kalian kepadaku, astajib lakum, aku kasih apa yang kalian minta. Apalagi dalam keadaan terkena musibah, ahlul masaib mustajabi ad-da'wah. Orang-orang yang terkena musibah itu doanya mustajab. Maka kuatkan isi masjid kita sebanyak-banyaknya, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, doa sama Allah, minta, ya Rabb, turunkan pertolonganmu ya Allah. Karena kalau kami berharap dari politikus, ya Allah, tidak turun-turun ya Allah. Nah sudah begitu, ya Allah, turunkan apa? Pertolonganmu. Maka itu jamaah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit mendatangkan manfaatlah untuk kita bersama ya. Semoga bisa semoga bisa sedikit meringankan apa yang sedang kita hadapi dan menjadikan kita semakin yakin dengan pertolongan Allah, menjadikan langkah kita semakin terarah, menjadikan iman kita tidak luntur, menjadikan yakinnya kita kepada Allah semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya bunda-bundaku ya, yang baru hadir, yang dari tadi Masya